Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Gimana kalian? Sehat-sehatkah? Dan bagaimana dengan gula darah kamu? Semoga gula darah kalian semuanya normal-normal aja ya. Setelah kita mengikuti diet low karbo, zero karbo, puasa, insya Allah pasti gula darah turun tanpa obat. Maaf ya, ini saya sambil sarapan, dan sarapan saya ini tinggal kopinya. Telurnya udah habis. Saya tadi makan telur rebus teman-teman, telur rebus yang sisa semalam itu sudah saya habisin. Nah, ini tinggal kopinya. Yuk minum dulu ya. Bismillah. Habis. Kalian semuanya sarapan apa pagi ini? Boleh ya, kalian bisa tulis di komen untuk besok. Saya tunggu ya teman-teman ya. Misalnya nulis gini nih, Bu, saya pagi ini sarapan ketan 1 piring, misalnya gitu ya. Oh, jangan ketan dong. Ketan itu sangat tinggi karbonya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, saya sudah nggak makan ketan, tapi Bu, saya sudah nggak makan nasi, tapi saya ganti ketan lemper, bagaimana katanya? Ketan itu sama aja teman-teman, tinggi karbonya ya. Jadi di sini bagi yang baru datang, channel saya ini selalu membahas penyembuhan diabetes tanpa obat, termasuk penyembuhan kanker ya. Jadi kanker pun insya Allah bisa memakai metode ini, yaitu zero karbo. Jadi merubah pola makan yang tadinya kita itu secara normal, konvensional, kita selalu makan nasi, tempe, tahu, rendang, sayur, 4 sehat 5 sempurna ya kan. Nah sekarang karena orang-orang DM itu tidak bisa menerima karbohidrat di dalam tubuhnya, maka makanannya sekarang diganti, yaitu kita tergantung dengan hewani. Jadi kita itu seperti diet keto. Kalau Anda penasaran apakah diet keto, Anda bisa klik di mbah Google. Kemudian Anda tanya keto itu apa. Maaf ya, maksud saya diet keto itu apa. Nah, diet keto itu sudah dipakai oleh orang-orang seluruh dunia. Nah, itu di samping untuk menurunkan gula darah, berat badan, dia juga berkhasiat untuk menyembuhkan epilepsi. Zaman dulu itu memang dokter-dokter luar itu membuat diet ini untuk anak-anak yang epilepsi. Kemudian kesananya ternyata dipakai oleh orang-orang dewasa, ternyata bisa menyembuhkan diabetes teman-teman. Sembuh. Kalau Anda nggak percaya, simak terus ya video saya. Banyak banget orang-orang yang sembuh dari diabetes. Saya bilang sembuh, kenapa tidak? Walaupun secara medis dibilang diabetes itu nggak bisa sembuh, ya kan? Enggak. Ternyata tidak begitu teman-teman ya. Yang sudah-sudah itu banyak yang turun gula darahnya memakai metode ini. Tanpa obat, beneran tanpa obat. Kalau ada herbal itu ada lagi keluhan yang lain, misalnya ada gagal ginjal, ada prostat, ada kanker. Nah itu memang harus pakai obat. Kalau hanya menurunkan gula darah saja dan itu belum tinggi banget, dan itu tipe 2 ya, bukan tipe 1. DM tipe 1 itu memang harus tergantung insulin, karena memang dia benar-benar sudah nggak bisa produksi insulin. Tapi kalau diabetes 2 masih bisa sedikit-sedikit. Oke, yang bagi baru datang tolong subscribe dulu sebelum Anda menonton, ngikuti terus video saya ini. Saya minta tolong subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda banyak rezeki dan kesehatan. Oke, jadi bagi Anda yang sedang sakit diabetes,
ayah Anda, ibu Anda, ataupun Anda sendiri, silahkan nonton video saya ini. Di sini kembali saya cuplik sedikit ya aturan makan dari pagi, siang, sore. Bagi Anda yang gula darahnya seperti saya, yaitu awal ketemunya itu hanya 270, dan itu kira-kira 3 bulan langsung konangan. Apa itu konangan? Konangan itu bahasa Jawa, artinya ketahuan. Jadi nggak lama-lama, nggak berpuluh-puluh tahun itu nggak. Jadi saya itu begitu merasakan keanehan di mata saya itu ada bayang-bayang agak nggak jelas gitu. Cepet-cepet saya langsung mencari penyembuhan, dan alhamdulillah diberi Allah sembuh. Saya berani bilang diberi Allah sembuh karena saya sama sekali tidak pakai obat kimia, teman-teman. Herbal itu jarang. Kalau saya lagi diare, lagi demam, itu baru saya pakai herbal. Atau kaki yang cekit-cekit, kalau habis makan yang salah, saya misalnya melanggar nasi, melanggar karbo, nah kaki saya mulai cekit-cekit, mulai gatel-gatel, nah itu saya baru minum herbal. Kalau nggak usah, jaga pola makan aja cukup, teman-teman. Saya jamin itu insya Allah benar. Pokoknya buktikan aja deh. Mungkin saya ini banyak ngomong ya, ada yang ngomong begini, kakek omong. Lah gimana, saya kan ngedukasi, saya emang harus ngomong. Kalau saya nggak ngomong, apakah saya harus diem aja? Terus bagaimana? Ada ngeliatin, melototin saya gitu, gambar kosong tanpa ngomong. Emang mengerti? Enggak kan? Jadi beda ya teman-teman ya, channel saya ini channel edukasi yang pakai ngomong. Jadi memang saya harus ngomong banyak ya. Beda dengan orang yang masak itu nggak perlu ngomong juga bisa ya kan? Jadi pagi sarapannya ya, bagi Anda yang seperti saya, bagi Anda yang gula darahnya 700 itu tidak bisa meniru seperti saya ya. Anda harus perlu pemeriksaan dulu apakah tipe 1 ataukah tipe 2 ya. Tapi kalau Anda itu gula darahnya awal ketemu sebulan yang lalu, tiba-tiba Anda itu kena diabetes, gulanya 270, berarti kan di bawah 300. Itu gula darah sewaktu ya teman-teman, bukan puasa. Nah itu Anda bisa ngikutin cara makan saya, oke? Pagi bangun tidur minum air putih anget-anget ya. Kemudian kalau ada jeruk nipis silahkan pakai seiris aja. Buat apa? Buat menetralisir lambung kita, memperbaiki metabolis. Kemudian nggak usah sarapan dulu ya, minum aja, minum air. Kalau punya jamu boleh. Kalau Anda nggak punya duit, Anda bisa bikin sendiri. Saya ajarin ya, temulawak itu untuk memperbaiki metabolis, memperbaiki lambung. Karena orang diabetes itu lambungnya juga pastinya udah kacau. Nah itu perlu diperbaiki ya dengan minum temulawak. Kemudian untuk menurunkan gula darah secara alami itu pakai kayu manis. Kemudian untuk cekit-cekit kaki itu pakai cipulukan bisa, sambiloto bisa, sambung nyawa bisa. Tapi itu aturannya sangat sedikit ya, hanya 5 gram. Seandainya Anda punya pohon, petiklah 3 lembar aja sambiloto itu karena rasanya super pahit ya teman-teman ya. Kalau Anda ada lambung, jangan, nggak boleh. Maksudnya sakit lambung, gitu ya. Oke, itu aja cukup. Minumlah jamu itu sehari 2 kali aja. Pagi segelas, sore segelas. Cara ngerebus gimana? Cara ngerebus yang tadi masing-masing 5 gram aja ya. Saya kasih dosis yang teraman. 5 gram itu kalau kering itu sangat sedikit. Sangat banyak gitu maksudnya. Kalau kering ya lumayan banyak. Tapi kalau pas segar itu sangat sedikit. Jadi ini yang kering aja ya. Daun kering 5 gram. Daun salam boleh ditambahkan. Daun salam itu untuk menghilangkan rasa sakit karena dia mengandung zat-zat anti analgesik, anti sakit artinya ya. Nah udah itu direbus dengan air 4 gelas, kemudian sisa 3 gelas, lalu diminum sehari 2 kali, sisanya diangetin, tambahin air lagi buat besok boleh, sampai 2 hari aja lalu buang.
Kalau Anda kurang jelas, Anda bisa WA saya. Kalau Anda malas bikin, Anda bisa beli di Zuma Herbal, tokonya ada di Shopee, oke? Nah itu ya, itu obat diabetes untuk membantu menyembuhkan diabetes. Tapi yang penting Anda harus itu tadi, makanannya zero karbo atau low karbo ya. Pagi tadi sarapannya apa? Telur saja sama air. Kalau nggak ada telur Bu, nggak suka telur gimana? Nggak suka telur, ayam. Nggak suka ayam, lele. Nggak suka lele, hati. Pokoknya hewani semuanya itu boleh. Nggak usah banyak-banyak ya. Kalau Anda cukup sehat seperti saya, itu boleh. Ya paling 100 gram 200. Tapi kalau Anda ada masalah dengan ginjal, Anda harus ikut diet mentoring khusus ya. Nanti dibimbing selama 1 bulan intensif dan seterusnya. Boleh gabung gratis terus di grup saya Zuma Herbal. Tuh kalau Anda memang sayang dengan nyawa Anda. Kalau Anda nggak sayang ya silahkan. Kemudian makan siang itu 3 jam ya, setelah makan pagi 3 jam, atau sesuaikan, misalnya Anda makan paginya jam 10, berarti makan siangnya jam 11, 12, jam 1 ya, terserah aja ya jamnya itu, pokoknya per 3 jam itu yang bagus. Misalnya Anda kuat per 5 jam baru makan, itu boleh saja, minimal tuh 3 jam gitu maksudnya ya. Kemudian makan siang saya bikinkan yang murah aja ya teman-teman ya, karena ini musim pandemi, musim orang nggak punya duit ya. Jadi kita masak sayur lodeh aja ya, terong 100 gram, tahu 150 gram, tempe 50 gram, ceker boleh setengah kilo atau 1/4 kilo. Nah itu dimasak bareng-bareng boleh atau diapain terserah lah. Kalau saya bikin kare ya, bumbu kare pakai santan. Nah itu bisa untuk makan siang, boleh itu buat 1 orang ya. Jadi tahunya, saya ulang lagi ya, tahunya 100 gram atau 150 gram. Kenapa tahunya lebih banyak? Karena tahu itu rendah karbo ya teman-teman ya. Jadi kan tadi saya bilang channel saya ini adalah untuk penyembuhan diabetes tanpa obat. Jadi kita merubah pola makan. Yang tadinya kita itu tinggi karbo, sekarang kita kalau bisa di zeroin, di nolin karbonya ya. Kalau nggak bisa ya low karbo aja, rendah karbo aja gitu ya. Rendah artinya kita cari bahan-bahan makanan yang rendah karbo. Tahu itu dalam 100 gram itu hanya mengandung 1,9 gram. Sedangkan tempe agak tinggi ya, tapi karena tempe itu fermentasi, jadi masih boleh dimaafkan, masih bisa diterima oleh lambung. Tetap aja kita batasi, hanya 50 gram saja ya tempe sekali makan ya. Kemudian itu kita nggak pakai nasi loh ya, sayur lodeh itu sepanci itu tadi, dikasih santan boleh ya, kalau bisa sih santannya yang meres sendiri, kalau nggak ada ya udahlah santan instan juga nggak apa-apa. Yang penting nggak setiap hari ya. Nah itu sudah cukup kenyang kalau saya ya. Bayangkan itu jadi 2 mangkok loh. Masa sih nggak kenyang? Nah kemudian untuk camilannya itu 3 jam lagi. Kemudian apabila Anda lapar, kalau Anda nggak lapar ya nggak usah, skip aja. Semakin Anda jarang makan, semakin bagus untuk orang diabetes, karena pankreas Anda itu akan banyak istirahat. Dan itu ada kesempatan untuk merevitalisasi yang rusak-rusak itu ya. Nah kemudian kalau Anda orang yang laparan seperti saya itu terus terang aja teman-teman ya, laparan. Tapi sejak saya diet ini, makanannya tuh banyak hewaninya, itu cepat kenyang dan nggak gampang lapar. Kalau lapar saya suka ini aja, bikin kopi ya teman-teman ya. Kalau Anda ada sakit lambung jangan ya. Tiap tubuh itu beda-beda. Jadi jangan langsung niru dihantam kromo tuh jangan. Anda bisa meniru, dicoba. Minum kopi 2 sendok tanpa gula loh ya. Nah, kalau bisa lambungnya nggak mual ya sudah, boleh silahkan gitu ya. Yang bagus tuh ya kopi murni. Kopi murni itu memang berkhasiat obat.
Tapi kalau sudah mengandung susu yang beli-beli itu, nah itu kafeinnya tinggi. Nanti Anda nggak bisa tidur gitu loh. Biasanya orang yang diabetes tapi ada keluhan jantung, nah itu susah tidur, itu jangan minum kopi ya. Kalau saya, alhamdulillah saya kuat minum kopi. Jadi saya kalau masih kepengen makan aja udah, aku bikin aja kopi, udah minum kopi, udah kenyang, udah nggak pengen apa-apa. Terus ada juga lagi nih, kalau nggak doyan kopi nih, susu flaxseed ya teman-teman ya. Susu flaxseed itu dari biji rami. Biji rami itu sangat mengenyangkan dan dia juga bagus untuk pembuluh darah. Kemudian dia juga bagus untuk orang ambeien, susah tidur, susah BAB. Itu susu flaxseed. Belinya di mana? Belinya di online, di Shopee ada ya. Ketik aja susu flaxseed. Nanti akan nongol. Flaxseed milk gitu ya. Oke. Kemudian camilan tadi sudah belum ya? Belum ya. Jadi camilan itu banyak pilihan. Misalnya Anda rajin masak, bikinlah somai. Resepnya ada di channel saya, di video saya yang kemarin-kemarin ada ya. Namanya kalau nggak salah itu makanan frozen, menu frozen untuk diabetes. Itu ada, Anda bisa niru itu, atau nugget. Nuggetnya itu kita bikinnya tanpa tepung ya teman-teman ya. Karena ingat ya, tepung terigu, tepung kanji semua itu adalah mengandung karbo. Bukan hanya mengandung, memang dia itu karbo gitu loh. Jadi kalau Anda bikin bakso dicampurin tepung-tepungan seperti itu, ya sama aja bohong. Berarti Anda tetap makan tepung. Nah itu bagi gula darah Anda yang sudah 700, kalau masih suka makan tepung-tepungan itu nggak akan bisa turun-turun ya. Jadi camkan itu, kalau Anda rajin masak, bikinlah sendiri ya. Resepnya ada di video saya yang kemarin-kemarin. Kemudian bakso juga boleh buat camilan, baksonya juga yang tanpa tepung ya. Kemudian apalagi agar dibikin puding, labu kuning boleh teman-teman ya. Ini sangat enak banget dan itu boleh aman. Satu-satunya umbi-umbian yang aman buat diabetes itu adalah labu kuning ya. Wortel tidak, wortel itu gulanya tinggi ya. Jadi kalau Anda kepengen bikin bubur sumsum, canil, itu bisa bahannya dari labu kuning. Tapi itu ada takarannya, sekali makan nggak boleh banyak-banyak ya. Makanya di sini kalau Anda itu kepengen cepat sembuh dari diabetes, insya Allah dijamin, Anda ikut aja deh diet mentoring. Itu lebih aman dan itu lebih terbimbing. Apapun yang Anda masak nanti akan dibimbing, apa aja yang aman buat orang diabetes itu akan dibimbing selama 1 bulan secara intensif dan gabung selamanya selama grup masih ada. Biaya ya pasti. Kemudian makan sore teman-teman ya, samain aja dengan siang. Atau alternatif lain, misalnya Anda bosen dengan daging-dagingan, bisa tahu dibikin ketoprak, lontongnya dari putih telur, atau lontongnya dari beras sirabetik, itu bisa ya. Kita ada beras sirabetik yang karbonya itu separuh dari nasi biasa, jadi makannya tetap dibatasi. Tapi paling tidak lebih aman daripada beras biasa. Oh ya teman-teman, satu lagi nih ada pertanyaan masalah itu tempe ya, tempe gembus. Tempe gembus itu kalau di Surabaya ada ya, kalau di sini kayak oncom gitu tapi beda. Tempe gembus itu karbonya agak tinggi ya teman-teman ya, nggak kayak oncom, masih rendahan oncom. Saya sarankan lebih baik Anda konsumsi oncom aja. Oncom itu dalam 100 gram itu masih agak rendah ya, cuman saya lupa ya, tapi itu bisa dikonsumsi. Untuk amannya Anda makan aja 2 potong. 2 potong itu kira-kira 75 gram aja ya, udah itu aja. Kalau tempe gembus saya belum cek, jadi saya pernah kemarin waktu sekilas tuh ternyata dia lebih tinggi dari oncom, jadi lebih baik nggak usah. Sudah nggak enak, karbonya tinggi ya kan, buat apa gitu loh. Oke teman-teman, cukup sekian aja ya.
Kalau Anda mau bertanya silahkan, nanti akan saya jawab ya, insya Allah di lain waktu. Oke, sampai jumpa.